Selamat pagi, bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai pembelajaran IPA, yaitu tentang sistem tata surya. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah kita akan membahas pengertian tata surya. Yang kedua, bagaimana urutan sistem tata surya. Yang ketiga, mengapa makhluk hidup atau berkembang di planet bumi. Nah, selanjutnya, pengertian dari tata surya. Tata surya adalah matahari dan kumpulan benda-benda langit yang mengelilinginya. Benda-benda yang mengelilingi matahari tersebut ialah ada planet, bulan, satelit, asteroid, meteoroid atau meteor, dan terakhir komet. Selanjutnya, adapun pembelajaran IPA dalam dengan materi sistem tata surya dapat dilihat terdapat dua mahasiswa. Yang pertama ada siswi dan juga siswa yang bercakap mengenai sistem tata surya. Yang pertama Adi, namanya yang cowok. Dia bertanya, "Hai Ana, kamu dari mana? Kok sendiri?" Kemudian Ana menjawab, "Hai Adi, aku mau ke perpustakaan nih, nyari buku tentang sistem tata surya." Selanjutnya, Adi menjawab, sama nih, aku juga mau ke perpustakaan nyari buku itu." Ana, "Ya udah barengan aja Adi, tujuan kita sama. Boleh yuk." Begitu kata Adi. Dalam perjalanan menuju perpustakaan, Adi bertanya kepada Ana, "Ngomong-ngomong, sistem tata surya itu gimana sih? Aku kurang paham sama konsepnya." Nah, kemudian Ana menjawab, tata surya itu adalah kumpulan benda langit di mana matahari yang menjadi pusatnya. Nah, sistem planet yang dihuni manusia saat ini dinamakan tata surya atau dalam bahasa Inggrisnya disebut solar system. Dinamakan solar system karena sistem ini mengorbit induk bintang, yaitu matahari. Nah, sistem tata surya itu terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, objek di dalam tata surya ini mengorbit matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya. Nah, pengertian matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki lapisan-lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian inti adalah lapisan yang paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin. Nah, yang kedua, fotosfer adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat yang suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Kemudian yang ketiga, kromosfer adalah lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin. Nah, kemudian yang terakhir, korona adalah lapisan luar matahari yang tidak terlalu memberikan energi panas, karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan
700.000 km. Nah, selanjutnya, selain matahari terdapat juga planet, di mana planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu yang pertama ada planet Merkurius, yang kedua planet Venus, yang ketiga planet Bumi, dan yang keempat planet Mars. Nah, sedangkan planet luarnya yaitu planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu terdapat planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Nah, menurut International Astronomical, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang, atau kalau di tata surya kita sebutnya matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Nah, selanjutnya, planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius dengan jarak 50 juta lebih kilometer. Sedangkan planet yang terjauh dari matahari adalah planet Neptunus dengan jarak 4 juta lebih kilometer. Jadi urutan tata surya yang pertama adalah planet Merkurius, yang kedua planet Venus, yang ketiga adalah planet Bumi di mana kita hidup, yang keempat planet Mars, yang kelima planet Jupiter, yang keenam planet Saturnus, yang ketujuh planet Uranus, dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Berikutnya terdapat penjelasan planet-planet. Yang pertama, ada planet Merkurius. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet yang lainnya. Yang kedua, planet Venus. Dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang sore dan bintang kejora. Planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Planet terpanas di tata surya dengan suhu 465 derajat Celcius. Kemudian arah rotasinya berbeda dari planet lain atau berlawanan dan memiliki jarak lebih dari 60 juta mil atau sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Selanjutnya, planet Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar, karena yang kita tempati adalah Bumi, sehingga kita menganggap Bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung. Pada Bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi pada lapisan matahari. Kemudian yang keempat ada Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars ini memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir, atau gurun. Selanjutnya yang kelima ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota tata surya.
Jupiter merupakan planet yang terbesar di antara planet yang lainnya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaan sekitar 1.400 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume Bumi. Nah, kemudian Saturnus. Saturnus adalah planet yang keenam dalam urutan anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet karena ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet yang lainnya. Nah, yang ketujuh ada planet Uranus. Pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Kemudian yang terakhir, planet Neptunus. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet Neptunus. Nah, berikutnya, Bumi menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena Bumi memiliki kondisi yang dapat menampung air terutama dalam bentuk cair. Kondisi ini terutama diakibatkan jarak bumi antara bumi dengan matahari yang strategis, jadi tidak terlalu panas atau dingin. Bumi memiliki atmosfer yang ideal untuk kehidupan semua makhluk hidup, dan ada oksigen dan juga suhu yang ideal untuk melindungi bumi dari gempuran asteroid. Nah, jika bumi terlalu dekat dengan matahari, tentu kita akan kepanasan. Begitupun sebaliknya, jika terlalu jauh dari matahari, tentu kita akan kedinginan. Jadi, di bumi terdapat sumber makanan untuk seluruh makhluk hidup. Nah, setelah percakapan mereka tadi, Adi akhirnya mengerti mengenai konsep tentang sistem tata surya dan tahu juga alasan kenapa makhluk hidup tinggalnya di planet bumi.